Pada kali ini yang akan kita bahas ada analisis diskriminan ya. Ini masih kajian analisis multivariat. Apa? Eh, ini adalah masih analisis multivariat dependence ya. Jadi ada variabel dependence dan ada variabel independence. Oke. Jadi ini untuk yang interdependence nanti kalian akan dapatkan di multivariat 2 ya. Oke. Jadi multivariat 2 pure interdependence semua dan multivariat dependence juga uji-uji asumsi ada di multivariat 1 gitu ya. Oke. Nah, jadi yang dependence ini berarti ada variabel independence dan ada variabel dependence-nya. Variabel dependence-nya ini berupa kategori ya atau kualitatif atau non metrik ya. Dan variabel independennya ini bebas mau metrik ataupun non metrik itu bisa ya. Nah, tapi kalau misalkan non metrik berarti nanti sama halnya seperti regresi. Jadi si variabelnya dijadikan variabel dummy ya. Oke, jadi kalau misalkan Anda punya variabel misalkan X1-nya itu adalah variabel kategori, misalkan laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki 0, perempuan 1, itu teh bukan sembarangan coding ya, bukan sembarangan mengkodekan, tetapi ini adalah dummy variabel ya. Jadi kalau misalkan Anda punya 3, misalkan laki-laki, perempuan, dan lainnya, misalkan. Ya, oke. Nah, di sini Anda nggak boleh yang lainnya itu sama dengan 2, enggak, ya kan? Jadi kalau misalkan seperti ini, jadinya itu ada 2, ada apa? Dami 1 dan dami 2, ya kan? Ya, kosong kosong itu untuk perempuan, 1 kosong untuk laki-laki, 01 itu untuk lainnya, misalkan seperti itu. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, ya. Untuk selebihnya mungkin Anda pelajari di regression analysis ya, di analisis regresi sama persis untuk apa? Analisis diskriminan, regresi analisis apa? Untuk variabel daminya sama dengan analisis regresi gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Itu jadi pada dasarnya kalau kita mempunyai variabel dependence-nya kategori dan variabel independence-nya apapun, metrik atau non metrik, dalam hal ini saya akan sampaikan itu metrik gitu ya, maka Anda gunakan analisis diskriminan ya. Oke. Nah, analisis diskriminan yang saya sampaikan variabel dependence-nya itu satu kategori ya, satu variabel. Tapi Pak kan ini analisis multivariat. Kalau multivariat kan variabel dependennya harusnya 2 atau lebih gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya yang 2 atau lebihnya itu adalah sama aja dengan variabel dependence-nya itu dengan K kategori. Ya, maksudnya gimana? Misalkan di sini ada apa mobil yang disukai ya. Ada sedan, ada sorry, jangan sedan lah. Ada SUV, ada MPV, dan ada city car, misalkan seperti itu ya, MPV dan city car. Terus di sini ada gender ya, ini laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, dari sini sebenarnya ini ada 2 variabel. Kedua variabel ini maka dalam analisis multivariatnya itu digabung. Jadi yang ini adalah laki-laki yang suka SUV ya. Terus ada, jadi ini digabung laki-laki MPV, laki-laki city car, perempuan SUV, perempuan MPV, perempuan city car, seperti itu ya. Oke, nah jadi yang asalnya kategorinya apa ada 3 dan 2, jadinya jadi satu variabel dengan 6 kategori. 6 kategori dari mana? Dari 5 dikali 2, 5. 3 dikali 2. Nah, seperti itu ya. Oke, 3 kali 2 sama 6. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi
Ya, apa pada dasarnya metode analisisnya sama aja, ya. Algoritmanya sama saja gitu ya. Tapi di sini ada penggabungan dari dua variabel, ya, penggabungan dari dua variabel. Ya, jadi dalam analisis diskriminan untuk multivariat, multivariabel, ya itu tinggal gabungkan aja nanti kombinasinya bagaimana, gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini nanti yang akan kita pelajari adalah variable dependence. Nanti ada dua kategori dulu. Untuk dua kategori dulu bagaimana, lalu untuk K kategori bagaimana, gitu ya. Oke, K kategori bisa 6 bisa. Nah, nanti di praktikum pun kalian bisa pakai datanya root apa rootstock. Oke, di data rootstock ada wet and dry. Wet and dry itu berarti dua ya. Oke, nah untuk coba dua kategori, nanti di data rootstock ada 6 kelompok atau dari 6 kebun yang berbeda. Nah, berarti di situ untuk yang 6 kategori gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, yang pertama yang akan kita bahas apa itu analisis diskriminan dulu. Tujuannya adalah memodelkan hubungan antara satu variabel respon yang bersifat kualitatif atau kategori dengan P variabel bebas yang bersifat kuantitatif. Oke. Nah, jadi nanti cara kerjanya bagaimana? Kita mempunyai P variabel bebas yang kuantitatif dan satu variabel respon yang kualitatif. Oke. Nah, di sini dari variabel bebas sebanyak P ini akan dicari kombinasi linearnya sehingga dari sebanyak P akan kita ambil satu variabel yang paling berperan, ya. Yang paling berperan itu apa? Satu variabel yang paling apa yang bisa mengawetkan varian paling banyak dari data yang sebenarnya. Oke. Nah, jadi dari asalnya sebanyak P variabel dikombinasi linearkan dengan menggunakan Z. Oke, jadi nanti ada variabel baru namanya Z. Dari Z ini nanti kalau misalkan nilai Z-nya lebih dari sekian maka masuk ke kategori 1. Kalau kurang dari sekian masuk ke kategori 2. Berarti nanti ada namanya cutting score, ya. Cutting score-nya untuk mengkategorikan, ya, untuk mengkategorikan mana untuk kategori 1, mana kategori lainnya. Seperti itu ya. Oke, dari Z itu. Nah, jadi nanti kita lihat bagaimana membentuk cutting score-nya. Dan kalau misalkan kita punya X1, X2, kita punya Y di sini, ya, Y asli gitu ya. Oke. Nah, terus XP. Masalahnya untuk nyari Z, kita memerlukan nilai koefisien-koefisiennya. Koefisien-koefisien yang bisa men apa yang bisa membangun Z di mana Z-nya itu yang adalah variabel yang paling banyak mengcover atau paling banyak apa ya, mengcover benar, mengcover varians data sebenarnya, ya. Paling banyak dia itu ya apa mempertahankan varian dari data sebenarnya seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kalau sehingga kalau kita lihat untuk per individu di sini ada I yang mana I-nya itu adalah dari 1, 2 dan seterusnya sampai N. Berarti I ini adalah observe. Oke. Nah, jadi untuk setiap ingat eh, kalau misalkan kita punya X di sini, ini adalah X11, X12, X13, X21, X22, X23, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini adalah XN1, XN2, XN3, misalkan seperti ini, ya.
terhadap kolomnya, ini ada yang sebanyak N, kita sebut dengan apa? Variabel acak. Karena setiap kolomnya ini berarti kan X1, X2, X3 ya. Oke. Setiap kolomnya kita sebut dengan variabel acak. Dan setiap barisnya kita sebut dengan vektor acak. Ya, oke. Jadi ini XI1, XI2, XIP itu adalah vektor acak untuk observe yang ke I. Oke. Nah, nanti untuk setiap observe yang ke I, setiap nilainya nanti dikalikan dengan koefisien-koefisiennya terus dijumlahkan, nanti dapat kombinasi linearnya. Jadi nanti setiap individu akan mendapatkan nilai Z-nya masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Jadi setiap individu nanti setelah dapat nilai Z-nya nanti akan diestimasi. Kalau Z-nya berapa itu masuknya ke Y-nya sama dengan 1 atau berapa atau 2 misalkan seperti itu. Ya. Oke. Oke, Z ini kita sebut dengan skor diskriminan. Ya. Z ini kita sebut dengan skor diskriminan karena yang kita dapatkan itu dari model diskriminan. Oke. Nah, di sini manfaatnya analisis diskriminan itu bagaimana? Apa? Yang pertama adalah menjelaskan perbedaan antar kategori atau kelompok berdasarkan koefisien dari model diskriminan yang terbentuk. Jadi, nanti si nilai-nilai A ini akan berperan menjadi memberikan informasi bahwa yang menjadi pembeda antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu ini. X berapakah? X1, X2, X3 gitu ya. Oke. Nah, kalau A-nya itu bernilai besar, maksudnya bukan A-nya tapi mutlak A-nya ya. Oke. Kalau nilai mutlak A-nya bernilai besar, maka dialah yang berperan membedakan antara kelompok 1 dan kelompok 2 atau yang berperan membedakan antar kelompok itu ya. Nah, jadi yang si variabel itulah yang harus diawetkan gitu ya seperti. Nah, ya jadi di sini variabel bebas dengan harga mutlak koefisien terbesar merupakan variabel bebas dominan yang menjadi pembeda antar kategori. Itu informasi pertama gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih kita jadi tim marketing untuk rumah gitu ya. Oke, untuk mau ngejual rumah gitu ya di developer gitu, kerja di developer. Terus ada rumah yang tipe 70, ada rumah yang tipe 71. Misalkan nanti ada orang yang milih saya mah beli yang tipe 70, saya beli yang tipe 21 misalnya ya. Nah, terus kalau dilihat ternyata yang paling berperannya itu untuk memilih tipe itu adalah penghasilan dari cutting score-nya. Kalau penghasilannya lebih dari 10 juta per bulan, itu adalah dia cenderung memilih tipe 70. Kalau penghasilannya kurang dari 10 juta per bulan, maka tipe 21. Ya jangan maksa-maksa ke yang orang penghasilannya kurang dari 10 juta suruh ngambil tipe 70. Ya, yang ke jadi kalau misalkan saya ke PNS guru-guru yang mana bawanya brosur tipe 21 aja. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, karena penghasilan guru-guru itu biasanya kurang dari 10 juta per bulannya misalkan seperti. Tapi kalau misalkan ke perusahaan-perusahaan besar ya ambilnya adalah brosur yang tipe 70. Karena apa? Karena penghasilannya lebih dari 10 juta per bulan gitu. Ngerti kan maksudnya kan? Nah, jadi eh, X itu sangat dibutuhkan untuk melihat seberapa besar peran dia itu membedakan antar kategori itu ya. Oke. Nah, terus selain itu juga untuk kategorisasi tadi ya pengelompokan objek baru. Kalau misalkan kita punya pabrik, di pabrik itu yang kerjanya itu ada 2 shift ya, ada shift malam, ada shift siang misalkan atau shift pagi gitu ya. Oke.
Yang shift siang itu wah yang kinerjanya bagus dipilih 10 orang atau 30 orang. Terus yang shift malam yang kinerjanya bagus juga dipilih 30 orang. Nanti diukurlah macam-macam gitu ya dari 30 orang yang shift siang dan 30 orang yang shift malam. Nah, diketahuilah bahwa misalkan yang membedakan itu adalah porsi makan gitu ya. Misalkan porsi makannya kalau misalkan yang shift malam itu makannya itu lebih sedikit, kandungan kalorinya lebih sedikit daripada yang shift siang, misalkan seperti itu. Oh, berarti, nah ada karyawan baru, ya tanyain porsi makannya gimana. Kalau misalkan porsi makannya ternyata sedikit, ya udah masukin ke shift malam gitu, ya. Jadi apa ya biasanya orang-orang human resources ya main-mainnya gitu. Oke. Dan ini telah dikembangkan dari waktu ke waktu, si analisis diskriminan ini telah berkembang, ya. Dan sekarang analisis diskriminan ini adalah cikal bakal untuk yang namanya kalau sekarang itu yang lagi ngetren adalah machine learning. Oke. Nah, kenapa machine learning? Karena ya kalau misalkan datanya ada ribuan, mau distribusinya miring ke kanan, miring ke kiri, apa laptop kurtik, pelatih kurtik, apapun, kalau kita uji pasti normal. Apakah itu benar normalnya? Ya normalnya nggak benar gitu kan ya. Nah sehingga ada pemikiran ini jadi kalau misalkan datanya besar bagaimana ini? Dan sebenarnya mah normalnya juga kalau kita uji itu teh normal bohongan, nggak benar-benar normal. Itu kenapa dibilang normal? Karena N-nya aja banyak. Seperti itu ya. Nah, jadi berkembanglah berbagai jenis apa metode machine learning seperti halnya naive bias, seperti halnya SVM, seperti halnya ya banyak lagi ya. Oke. Nah, jadi analisis diskriminan inilah yang menjadi cikal bakal kategorisasi dalam mesin learning ya dalam mesin learning. Jadi ini, oke, kita lanjutkan. Oke, bagaimana apa si analisis diskriminan ini bisa ya bisa dihitung gitu ya? Bagaimana cara ngitungnya? Sebenarnya perhitungan analisis diskriminan itu berasal dari uji rata-rata. Jadi, kalau yang disebut berbeda itu, kalau misalkan rata-rata kelompok yang satu berbeda dengan rata-rata kelompok yang lainnya. Gitu kan ya? Oke. Kita udah belajar kan bagaimana uji rata-rata untuk dua populasi ini menggunakan apa? T kuadrat Hotelling. Dengan rumus seperti ini kalian pelajari setelah UTS ya kemarin ya. Oke, seperti itu. Ya. Oke. T apa vektor satu ini vektor kelompok satu ya. Rata-rata kelompok satu dikurangi dengan rata-rata kelompok dua nanti ditransposkan dikali dengan dibagi ya kalau ada inverse ini ya. Inverse S pooled yang mana S poolednya itu dikali dengan 1/n-1 plus 1/n-2 yang ini juga selisih antara rata-rata yang kelompok satu dengan kelompok lain. Nah ini ada di pertemuan 7 kemarin. Pertemuan 7, 8. Pertemuan 8 ya. Setelah UTS. Nah dari sinilah kita lihat bahwa oh ini adalah kuadrat. Ya, ini adalah kuadrat dari selisih antara X1 dan X2 dibagi dengan S pooled-nya. Oke. Nah, jadi di sini Fisher sebenarnya nggak sesederhana ini ya. Oke. Jadi Fisher menurunkan rumus-rumusnya terus sampai mendapatkan yang namanya koefisien model Fisher. Ini sebenarnya koefisien model Fisher ya. Oke. Nah, jadi dari T kuadrat Hotelling yang uji dua rata-rata itu
didapatkan bahwa koefisien terbaiknya adalah bukan kuadratnya, tapi akar dari ini. Tapi S-pool-nya kita nggak usah akarkan. Jadi dia itu sama dengan S-pool dikali dengan ini. Selisih antara rata-rata ke-1 dengan rata-rata kedua. Rata-rata kelompok 1 dengan rata-rata kelompok 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi Fisher ya langsung mendapatkan bahwa A-nya itu adalah ini yang terbaik. Oke, versi Fisher. Oke, Fisher juga ini nggak sembarangan gitu ya. Oke, sebenarnya ya dia dengan mempertimbangkan nilai eigen, vektor eigen dan lain sebagainya ya. Oke, tapi kalau dua itu relatif lebih sederhana sehingga Fisher bisa menurunkannya jadi seperti ini. Oke, jadi si A-nya yang jadi masalah tadi ya itu mudah. Itu adalah selisih dari rata-rata dikalikan dengan varians dibagi dengan varians gabungan. Ya, dibagi dengan varians gabungan. Oke, nah tapi Fisher itu bisa menurunkan itu dengan beberapa asumsi. Ya. Asumsinya yang pertama itu adalah dia itu harus berdistribusi normal. Berdistribusi normal itu untuk setiap apa? Untuk setiap kelompoknya. Jadi kalau misalkan ada dua kategori tadi kelompok satu laki-laki, kelompok satu perempuan, dua perempuan, itu yang laki-laki aja harus berdistribusi normal, begitupun yang perempuan saja harus berdistribusi normal, bukan dua-duanya, bukan digabung gitu ya, bukan digabung semua. Jadi harus ini berlaku untuk setiap kelompoknya ya. Oke. Setiap kelompoknya berdistribusi normal, ya. Seperti itu. Kalau misalkan ingat, kita pernah belajar ada sifat dalam distribusi normal. Kalau misalkan setiap kelompoknya berdistribusi normal, maka keseluruhannya pun akan berdistribusi normal. Seperti itu ya. Oke. Nah, lalu di sini ada harus dilakukan uji vektor rata-rata kedua kelompoknya. Maksudnya apa? Ya, kalau misalkan hasil uji rata-rata dua kelompoknya itu tidak signifikan, maka variabel yang kita gunakan itu salah. Itu variabel yang kita gunakan yang tadi makan gitu ya, banyaknya makan dan banyaknya jam tidur itu bukan penentu terbaik untuk menentukan shift malam dan shift siang. Itu kan maksudnya kan? Kalau misalkan uji dua rata-ratanya itu tidak signifikan. Jadi uji dua rata-rata dulu. Ini kita ngomong dua di itu ya, dua kategori ya. Jadi Y-nya itu hanya dua kategori di sini misalkan laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki gitu ya. Oke, jadi kita ngomong Y-nya dua kategori dulu ya. Oke. Nah, jadi ini nanti kita punya X1, X2 dan seterusnya untuk yang pertama laki-laki, ini punya X1, X2 yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu kan ya. Oke. Nanti kumpulkan yang laki-laki doang ya, terus kumpulkan yang perempuan doang. Nanti uji rata-rata untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan. Rata-ratanya beda enggak? Kalau berbeda nyata berarti itu bisa lanjut. Jelas ya? Oke. Nah, tapi ingat, sebenarnya uji asumsi multivariat normal ini itu adalah apa? Kebutuhan untuk uji rata-rata ini. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi eh, kenapa sih di analisis diskriminan harus ada multivariat normal? Karena di uji rata-ratanya harus jelas berbeda. Oke, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah biasa homogenitas varians ya. Jadi variannya harus homogen ya. Nah, tapi sama Pak sama enggak seperti itu seperti MANOVA. Kalau misalkan variannya tidak homogen bagaimana? Kalau untuk ini, untuk yang dua rata-rata itu variannya harus homogen dulu ya. Tapi kalau misalkan untuk lebih dari dua rata-rata karena dasarnya MANOVA jadi lebih mirip dengan MANOVA. Jadi nanti bisa pakai uji Piley kalau yang lebih dari dua rata-rata. Oke? Ya, kalau ini yang masih dua rata-rata. Oke?
Jadi pemeriksaan asumsi normal multivariat uji dapat dilakukan pada setiap variabel. Oke, ini nggak bisa ya. Maksudnya bukan setiap variabel ya, setiap apa kategori ya. Kategori pada Y ya. Setiap kategori pada Y atau setiap kelompoknya. Atau kelompok memenuhi asumsi normal multivariat. Oke, seperti itu ya. Nah, terus pengujian vektor rata-rata diharapkan rata-rata berbeda nyata sehingga variabel yang sedang diteliti memang membedakan kedua kelompok itu ya. Oke, jadi kalau misalkan Pak hasil uji rata-ratanya nggak berbeda ya berarti salah, variabelnya sebenarnya bukan itu, harus cari variabel lain gitu ya. Oke, nah terus asumsi homogenitas diharapkan matrik kovarian antar kelompok homogen sehingga asumsi homogenitas terpenuhi. Jadi pakai uji apa kemarin? Matriknya sama atau tidak teh? Sigma 1 sama dengan sigma 2 uji apa? Nah, 0 sigma 1 sama dengan sigma 2. Pakai uji apa? Apa lupa lagi? Setelah UTS kita bahas itu ya setelah UTS ya. Apa? Box. Box M ya. Box M ya yang pakai kita bisa kembangkan pakai chi-square, kita bisa kembangkan juga pakai uji F gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, jadi itu adalah asumsi-asumsinya yang harus terpenuhi ya. Alur kerjanya gimana? Yang pertama, nyatakan dulu matrik X-nya yang mana, matrik apa variabel Y-nya yang mana, pastilah. Kita harus nyatakan dulu mana variabel dependennya, mana variabel independennya. Dan variabel Y-nya harus terurut ya. Jadi tadi kalau misalkan variabel Y-nya laki-laki perempuan, ya laki-laki laki-laki semua, terus perempuan semua gitu ya, diurutkan dulu ya, di sort dulu ya, seperti itu ya. Jadi Y-nya harus diurutkan dulu. Lalu hitung rata-rata setiap variabel untuk setiap kelompok. Oke, rata-ratanya nanti dihitung. Ada untuk kelompok satu dan kelompok dua gitu ya. Oke. Nah selain ini ceritanya sudah itu ya, sudah uji asumsi ya. Oke, ceritanya sudah uji asumsi. Terus bangun matrik kovarian gabungan tadi S-pool tadi ya. Oke. Terus bangun kombinasi linear Fisher. Kombinasi linear Fisher itu adalah yang ini, yang ini. Oke, yang ini nih. Dengan A-nya yang mana? A-nya adalah yang ini, ngitung. Oke. Nah, terus menghitung skor diskriminan berarti nanti dapetin Z-nya. Ya, skor diskriminan dapetin Z, Z. Oke. Setelah dapetin Z-nya di sini lalu ada perhitungan cutting score. Nanti cutting score-nya di mana? Oke. Dan penghitungan hit ratio. Hit ratio ini untuk melihat kalau di dalam regresi itu R square ya. Itu adalah apa namanya ya, kok lupa namanya ya, goodness of fit ya, goodness of fit dari model gitu ya. Itu kalau dalam analisis diskriminan goodness of fitnya adalah hit ratio. Oke, nanti kita lihat hit ratio-nya bagaimana. Oke, ini contohnya. Kita punya matrik X, nanti matrik X-nya dibagi dua, ada matrik X untuk kelompok satu dan ada matrik X kelompok dua gitu kan? Ya, tentu di sini ada vektor Y ya, vektor Y1, vektor Y-nya sama dengan dua, ini sama dengan satu misalkan seperti itu ya. Oke, nah terus di sini setelah ini untuk setiap X ya, XK. Yang mana untuk setiap X ini nanti di sini kan ada X11 K, ini untuk kelompok ke satu atau kedua ya, K-nya itu satu atau dua ya. Oke. Dan seterusnya nanti untuk setiap individunya akan diukur sebanyak P gitu kan ya. Dan di sini untuk kelompok ke K itu ada sebanyak NK ya. Oke. Jadi nanti Pak laki-laki dan perempuannya boleh nggak yang 129 yang 131 boleh. Ya, nggak harus sama.
Oke. Jadi di sini ada sebanyak NK. Oke. Di sini jadi nanti ada tiga itu apa teh? Tiga indeks. Yang pertama itu menyatakan objek keberapa atau observe keberapa. Yang kedua itu menyatakan variabel keberapa, ya kan? Yang ketiga itu menyatakan kelompok ke berapa atau kategori keberapa ya. Oke. Nah, terus hitung bahwa untuk setiap kelompok atau kategori itu harus untuk ya benar, kelompok atau kategori itu harus berdistribusi normal multivariat ya. Oke, ini NP harusnya di sini saya kasih P ya. Oke, NP di sini adalah mu K jadi ini untuk setiap K. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, nanti di sini ada mu K-nya atau rata-rata untuk setiap kelompok. Yang mana mu 1K itu adalah kalau dia udah berdistribusi normal berarti ini dijumlahkan dibagi NK gitu kan? Ya. Terus mu 2K-nya adalah ini dijumlahkan dibagi NK juga gitu ya. Oke, dan terakhir ini adalah mu yang ke P ya, yang atau ini mu P K seperti itu ya. Nah, terus setelah dapatkan vektor mu-nya ya untuk setiap K, nah terus kita simpan dulu ya nanti jadi kita punya kalau dua kita punya mu 1 dan juga punya mu 2 nanti seperti itu kan ya. Nah, terus kita hitung S-pooled-nya atau varians gabungan. Oke, varians gabungan karena tadi kan harus berdistribusi apa sorry dia itu harus homogen ya. Oke, jadi karena variansnya homogen maka kita bisa hitung S-pooled-nya. Yang mana S-pooled itu rumusnya sama seperti kemarin seperti em, di MANOVA ya. Oke, itu adalah varians pertama dikali dengan N1 min 1 ya. Ditambah dengan varian kedua dikali dengan N2 min 1 dibagi dengan N1 plus N2 min 2 itu ya. Oke, ini penulisannya kurang tepat seharusnya 1/N1 plus N2 min 2 gitu ya. Oke. Terus di sini dikali dalam kurung N1 min 1 dikali dengan S1 ini matriks ditambah N2 min 1 dikali dengan S2 ini matriks seperti itu ya. Matriksnya yang ini ya. Oke, seperti itu. Nah, harusnya nulisnya kayak gini. Oke, karena nggak ada istilah pecahan dalam matrik ya. Nggak ada istilah perperan dalam matrik ya. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti kita dapatkan dengan SK-nya atau S setiap kelompoknya gitu ya. Oke, itu adalah matriks kovarian ya. Oke, terus bangun kombinasi linear Fisher ya. Tadi hitung dulu A-nya ya. A-nya adalah tadi S-pooled-nya sudah kita dapatkan. Setelah kita dapatkan diinverskan ya, diinverskan S-pooled-nya. Oke. Dikalikan dengan selisih antara mu 1 dengan mu 2. Oke. Nah, nanti kita akan dapatkan vektor A karena S-pooled-nya ini adalah P kali P dan vektornya ini adalah P kali 1, maka si A-nya pun kita akan dapatkan P kali 1. Nanti si A-nya kita akan dapatkan sebanyak P kan, ya. A pertama adalah untuk X1, A kedua untuk X2, A ke P untuk XP. Gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa hitung karena X-nya udah ada, A-nya sudah ada, kita bisa hitung Z-nya. Oke. Hitung Z-nya itu menghitung skor diskriminan. Skor diskriminan untuk setiap objek didapatkan dengan cara memasukkan nilai-nilai variabel bebas ke dalam model diskriminannya. Ya, tinggal jadi sebenarnya kalau misalkan di R tinggal langsung aja matrik X-nya dikalikan dengan vektor A-nya. Ya, matrik X-nya nanti adalah N kali P, ya kan? Vektor A-nya adalah berapa? P kali 1 gitu kan? Ya. Yang ini P, yang ini P gitu kan? Ya. Maka di sini Z-nya nanti adalah N kali 1 gitu ya. Oke, jadi nanti ini harusnya Z-nya bukan huruf besar.
huruf kecil tapi di bold gitu ya. Oke, jadi vektor Z gitu ya. Oke, vektor Z. Oke, tapi sorry, bukan vektor Z. Ini jadi benar Z-nya huruf besar tapi nggak di bold. Jadi ini adalah variabel baru atau variabel Z ya, bukan di bold ya. Tapi dia huruf besar tapi nggak di bold harusnya gitu ya. Oke, jadi ini adalah variabel baru ya karena sebanyak n bukan vektor kan. Kalau vektor sebanyak p tadi ya. Sebanyak n berarti dia variabel acak ya, variabel acak yang baru gitu ya. Oke. Oke. Nah, di sini lalu kita hitung cutting score-nya. Jadi nanti kita punya tentu dari nilai Z, di sini ada nilai Y kan. Nilai Y itu kita punya kan. Ya. Misalkan tadi laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Ini nilai Z-nya misalkan yang untuk laki-laki adalah 0,3, untuk yang perempuan adalah 0,6, yang ini 0,5, yang ini 0,2 gitu ya. Oke. Di sini kalau misalkan rata-rata untuk misalkan Z1 itu Z untuk yang perempuan, Z untuk yang laki-laki rata-ratanya adalah berarti 0,3 ditambah 0,2 dibagi 2 ya. Oke, berarti 0,25 ya. Oke. Terus untuk Z rata-rata untuk yang perempuan itu adalah yang perempuannya tambah satu lagi. Yang perempuannya di sini 0,7 misalkan ya. Oke. Jadi nilai Z untuk yang perempuan itu rata-ratanya adalah 0,6. 0,5 tambah 0,6 tambah 0,7 bagi 3. 0, berapa? 6 kan? Oke, ada 3 kan? Ya, seperti itu. Nah, jadi M-nya itu bagaimana? M-nya itu adalah N1. Oh, ini berarti untuk yang perempuan dulu. Kalau laki-laki dikalikannya untuk yang perempuan. Oke. Laki-laki dulu ya. Berarti 3, yang satunya itu perempuan ya. Ya, jadi 3 dikali dengan 0,25 ini untuk yang perempuan, ini untuk yang laki-laki ya. Oke. Ditambah dengan sekarang yang laki-laki 2 dikali dengan 0,6 gitu kan? Ya. Dibagi di sini ada 5 semuanya, dibagi 5 gitu kan? Ya. Ya, di sini 0,25 dikali 3 0,75 gitu ya. Ditambah dengan 1,2 dibagi 5 itu sama dengan 1,7895 dibagi 5. Berapa? 1,95 bagi 5. 0,4 lah ya. 0,4 sekian-sekian ya. Nah, berarti cutting score-nya di 0,4, ya kan? Ya. Kalau lebih dari 0,4 itu adalah perempuan, kalau kurang dari 0,4 itu laki. Oke, di sini ini lebih dari 0,4 atau kurang? Kurang berarti laki-laki. Ini ya topinya ya. Oke. Ini lebih dari 0,4 atau kurang? Lebih berarti perempuan. Ini lebih juga perempuan, yang ini kurang, ini laki-laki, yang ini lebih, ini perempuan. Jadi ini match banget sama banget. Ya, jadi ini 100% itu ya. Apa teh cutting apa hit score-nya ya. Hit rasionya ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Di sini oke, suatu objek dengan karakteristik akan diklasifikasikan sebagai anggota kategori 1. Tadi yang satu T kan perempuan ya. Oke. Jika Z-nya lebih besar sama dengan cutting score-nya. Dan akan dikategorikan 2 jika dia ya kalau lawannya lebih besar ya lebih kecil ya. Oke, seperti hit ratio yaitu rasio antara objek tepat mengklasifikasikannya dengan total seluruh observasi yang digunakan untuk validasi model. Jadi kalau kita punya Y-nya, kita punya ini Y observe ya, Y yang aslinya ya. Oke, yang ini adalah Y topinya. Oke, berarti kalau di sini ini tepat, ini laki-laki, perempuan ini tepat semua, berarti di situ hit rasionya adalah 100%. Itu bagus. Modelnya bagus gitu ya. Oke, seperti ini. Oke.
itu kalau misalkan dua kelompok. Nanti ada contohnya ada ya. Oke. Nah, kalau dua kelompok seperti itu cara kerjanya. Oke, mau ke contoh dulu atau mau ke K kelompok dulu? K kelompok dulu, K kelompok dulu lah ya. Oke. Nah, nanti contohnya ya. Contoh untuk dua kelompok, kumpul K kelompok nanti. Oke, sekarang K kelompok nih ya. Ingat, kalian belajar dua rata-rata itu menggunakan tadi apa? T kuadrat hoteling untuk menguji beda dua rata-rata. Kalau rata-ratanya lebih dari dua, maka yang kalian gunakan adalah MANOVA. Karena K-nya lebih dari dua, maka di sini pun akan digunakan MANOVA. Dasarnya adalah MANOVA. Oke. Pada MANOVA, saya sudah memperkenalkan lewat apa penguraian Roy, ya, bahwa F-nya itu adalah A transpos dikali H dikali A dibagi dengan ini K dikurangi satu. Ini itu ya skalar ya. Oke. Dibagi dengan A transpos dikali E dikali A dikali K H dan seterusnya. Ya kan? Ya. Oke, kalau kalau lupa lihat lagi. Ada kok di catatan itu. Saya jamin ada. Oke, seperti itu di Manova yang kemarin ya. Oke. Nah, di sini dari koefisien model ini kan didapatkan bahwa lambdanya ya, lambdanya adalah seperti ini. A transpos HA dikali dengan A transpos EA. Itu tarlah saya liatin aja ya. Mana open Manova. Mana kemarin Manova ya? Sini ah lihatnya. Ntar saya lihat di sini. Oke. Nah, di sini bawahi dong. Nah, di sini lambdanya itu adalah A transpos H dikali A. Ya, ya ada kan? Ya, seperti ini ya. Nah, ini juga sama. Jadi, koefisien modelnya itu adalah diambil dari vektor eigen ya. Oke, vektor eigen dari E inverse H ya dari E inverse H seperti itu ya. Dan ini adalah vektor eigen ini adalah apa akan menjadi koefisien yang vektor eigen pertama adalah koefisien yang memberikan mempertahankan varian yang paling besar ya. Kenapa? Karena variansnya dipertahankan oleh lambda. Lambda itu adalah representasi varians dari variabel baru itu ya. Lambda adalah representasi varian dari variabel baru ya. Oke. Nah, jadi karena lambda itu representasi varian dari variabel baru, nanti lebih detail akan saya sampaikan di prinsipal komponen analisis ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi ya kita cari lambda satu vektor eigen dari nilai eigen yang paling besar dari matriks E inverse dikali dengan H. Oke. Seperti itu. Jadi sama seperti yang si Roy sampaikan ya. Oke. Jadi bagaimana itunya sama ya, apa tadi teh asumsinya ya, oke, asumsinya normal, terus harus di MANOVA dulu, setelah MANOVA ya untuk melihat bahwa antar variabelnya, antar kelompoknya itu signifikan berbeda gitu ya, terus dia itu harus uji apa box M juga ya, oke, untuk setiap kelompoknya ya, oke, seperti itu. Oke, jadi ini ada algoritmanya. Yang pertama nyatakan baris sebagai X,
dan variabel Y terurut juga, ya nanti Y-nya kita urutkan. Terus hitung matriks between-nya atau matriks H-nya, ya istilahnya matriks between di sini karena nggak ada, karena istrinya bukan error dan treatment ya, oke, tapi istilahnya between dan between sekarang. Oke, jadi ingat hitung matriks H-nya atau matriks between, tapi rumusnya sama. Hitung matriks E-nya atau matriks within, ya between itu berarti dia itu di antara kelompok, ya antar kelompok, within itu berarti di dalam kelompok gitu ya. Oke. Nah, terus hitung inverse matriks E, ya. Terus nanti inverse matriks E-nya kita kalikan dengan H, ya. Dari di sini kita cari pasangan eigennya, vektor eigen dan nilai eigennya, ya. Terus hitung proporsi nilai eigennya untuk memastikan bahwa varians yang tercovernya dari model itu berapa persen, gitu ya. Oke. Terus hitung skor diskriminannya. Setelah hitung skor diskriminan, menghitung cutting skornya, nanti ada cutting skornya juga, ya. Lalu hitung hit rasionya, ya hit rasionya berapa. Oke, di sini ya yang pertama di sini X-nya jadi ada dari 1 sampai dengan K ya. Oke, karena tidak hanya 2 kelompok tapi ada sebanyak K kelompok. Ini adalah X untuk setiap K. Hanya adalah yang ini adalah rata-rata vektor rata-rata untuk setiap K, ya kan? Vektor rata-rata untuk setiap kelompok dikurangi dengan vektor rata-rata total. Oke. Jadi dari sini kita kalau misalkan kita cari ini dijumlahkan terus nanti dibagi dengan NK, jadi kita dapatkan vektor rata-rata kan, ya untuk yang ke K. Berarti nanti cari vektor rata-rata untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Oke. Nah, setiap vektor rata-rata ini dikurangi dengan vektor rata-rata total. Total ya, semuanya ya. Jadi satu kelompok itu ya di K kelompok itu jumlahkan semuanya nanti dibagi dengan semuanya ada berapa N totalnya ya. Oke, seperti itu. Nah, terus nanti selisihnya kita lihat, terus nanti dikalikan dengan ini selisihnya juga, nanti ditransposkan. Nah, ini dikali dengan NK. Berarti kalau misalkan untuk yang rata-rata kelompok pertama, pengalinya adalah N yang pertama. Yang kedua adalah N yang kedua, dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Atau kita bisa seperti ini, kalau ini tanpa menghitung dulu rata-rata ya. Oke, jadi langsung dari matriksnya, yang ini adalah matriks total ya. Matriks total K dan yang ini adalah matriks total bukan K. Seperti itu ya. Oke, matriks total semuanya maksudnya. Oke. Nah, terus oke. Oke, ini yang tadi, yang mana ini adalah matriks penjumlahan matriks total K ya, jumlahan K ya. Jadi I-nya dijumlahin. Terus nanti yang ini adalah semuanya ya. Jadi dari IK itu dijumlahin semua ya. Terus yang ini adalah untuk setiap vektor untuk setiap IK. Oke. Nah, ini untuk yang matriks H-nya, jadi nanti ada sebanyak K matriks, nanti kita jumlah-jumlahkan gitu ya. Oke, nah nanti ada matriks H-nya setelah K matriks kita jumlah. Nah, ini adalah matriks E-nya. Oke, matriks E-nya di sini ya, ini adalah X rata-rata untuk setiap bukan rata-rata. Nilai untuk setiap IK dikurangi dengan rata-rata untuk setiap ya. Oke, jadi ini nilai vektor untuk setiap individu atau vektor acak ya. Vektor acak yang ke I dikurangi dengan rata-rata kelompoknya. Oke. Ini juga vektor acak yang ke I dikurangi dengan rata-rata kelompoknya. Jadi nanti kalau misalkan yang kedua ya dia itu kelompok kedua ya peng, pengurangnya adalah rata-rata yang kedua juga ya seperti itu. Oke, terus dapatan E-nya, setelah kita dapatkan E-nya kita hitung matriks inverse E-nya, diinversekan. Setelah dapat inverse-nya kita kalikan dengan H.
Setelah dikalikan dengan H, hitung vektor eigen dan nilai eigennya, ya. Nah, nanti pastikan bahwa nilai eigen pertama itu adalah nilai eigen terbesar, nilai eigen kedua adalah kedua terbesar, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah nilai yang eigen terkecil, ya. Nah, kita ambil nanti vektor A1 ini adalah vektor pasangan dari nilai eigen pertama. Vektor A2 ini adalah vektor yang merupakan pasangan dari nilai eigen kedua. Oke. Dan seterusnya yang terakhir yang ke L, AL itu adalah vektor eigen yang merupakan pasangan dari nilai eigen yang ke L, ya. Oke. Nah, misalkan di sini L kecil itu adalah 1, 2 dan seterusnya sampai dengan L, maka didapatkan sebanyak Z L kecil sebanyak L model diskriminan, yang mana Z itu adalah ya tergantung A-nya yang mana. Oke. Tapi nanti A1 itu adalah dia itu didapatkan dari nilai eigen yang pertama kan. Jadi A1 itu adalah vektor eigen yang memuat varian terbesar. Oke, yang memuat varian terbesar. Oke, seperti itu. Oke, nah di sini kita hitung yang termuat dari setiap L-nya. Jadi nanti model diskriminan 1 itu sebenarnya dia itu mengawetkan varian berapa persen. Model diskriminan 2 itu mengawetkan varian berapa persen. Itu dilihat berdasarkan lambda yang per satu ya. Lambda pertama dibagi dengan lambda total. Terus yang kedua berarti nanti lambda 2 dibagi dengan lambda total dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Ini harusnya kalau di sini L ini jangan L, berarti ini yang lain lagi, harusnya D. Misalkan D itu dan L itu mulai dari 1, 2 dan seterusnya sampai dengan L. Tapi dia nggak bisa bergandengan kayak gini ya. Oke. Oke, setelah itu hitung skor diskriminannya. Kita misalkan ambil A1 ya karena itu yang terbesar. Nanti hitung skor diskriminan untuk model diskriminan 1, dan terus setelah dapat Z-nya kita hitung cutting score-nya. Di sini ya cutting score M antara kelompok ke-1 dan kelompok ke K plus 1 dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Berarti kalau misalkan di sini MK gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan kelompoknya itu ada 4, sebenarnya ada 3 gitu ya. Cutting score-nya ya. Jadi M1 M yang pertama yang jadi kalau misalkan kita punya barisan data ya, kita mau memotongnya pakai 4, berarti di sini ada 1, 2, 3 pemotong kan? Ya, yaitu M1, M2 dan M3. Gitu kan? Ya. Kalau kita mau memotongnya jadi 5 bagian berarti 4 pemotongnya kan? Oke. Nah, jadi ini bagaimana? Nah, di sini antara kelompok 1 dan 2, ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kita mau cutting score antara 1 dan 2 berarti di sini adalah N1 dikali dengan Z2 ditambah N2 dikali dengan Z1 dibagi dengan N1 plus N2. Oke. Nah, terus yang sekarang tadi cutting score pertama ya. Sekarang cutting score kedua nih, yang ini nih. Ya kan? Itu adalah N berapa? 2 dikali dengan Z rata-rata dari kelompok yang ke-3 ditambah dengan N3 dikali dengan Z rata-rata kelompok yang rata-rata X bar ini ya. Z bar ya. Yang kedua dibagi dengan N2 ditambah N3. Terakhir adalah cutting score yang keempat. Ketiga ya. Cutting score yang ketiga yang ini antara 3 dan 4 gitu kan. Ya. Itu adalah N4 dikali dengan Z. N3 dulu dikali dengan Z4 ditambah dengan N4 dikali dengan Z
3 dibagi dengan N3 plus N4. Tapi kan maksudnya kan, nanti kita punya 3 cutting score. Oke. Nah, terus kalau misalkan cutting score-nya 5, ya nanti ada, kita ingin 7 kelompok, berarti cutting score-nya ada 6 kan? Ya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti ada yang ini dengan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ini adalah cutting score-nya dengan ZK adalah rata-rata skor diskriminant Z untuk kelompok ke K. Suatu objek dengan karakteristik X akan diklasifikasikan sebagai anggota kelompok ke K jika Z-nya itu lebih besar daripada M. Selain itu akan kategori ke K plus 1. Gitu ya. Oke, jadi ya kalau misalkan di atas M1 ini adalah kelompok 1, di bawah di antara ini adalah kelompok 2 gitu ya. Di antara M2 dan M3 kelompok 3, di bawah M3 adalah kelompok 4 seperti itu ya. Oke. Oke, lalu hitung hit rasionya, nanti dari hit rasio kita bisa lihat seberapa besar ketepatannya ya. Oke. Ini contoh. Nanti Anda bisa contoh di praktikum ini pakai yang ini ya. Pakai yang Rootstock ya. Tapi Anda bisa ganti-ganti nanti X-nya Y-nya itu adalah rootstock. Kalau di contoh yang saya kasih ke asisten, nanti Y-nya ganti aja sama len, ya. Kan len itu ada 2 kategori ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kita punya data seperti ini ya. Ini ya biasa data rootstock sudah saya perkenalkan. Oke, ini adalah yang saya kasih ke asisten ya. Jadi sebenarnya kalian bisa copy ini, tapi nanti juga ada sama ke asisten dikasih ya. Oke, seperti itu. Nah, kita punya seperti ini. Ya, hasilnya yaitu yang pertama adalah prior probability of group seperti ini ya. Ini adalah proporsi dari setiap kelompoknya. Ya, karena di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 itu sama, ada 8 masing-masing ya. Oke, jadi ya proporsinya adalah 0,16 semuanya. Ya kan? Ya, karena ini 1/8, 1/8, 1/8. Ya benar, 1/8, 1/8. Berapa deh? Ada 8 kali 6 deh berapa? 8 kali 6? Ya, berarti 1/6 ya. Oke, seperti itu ya. 1/6, 1/6, 1/6 gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, nah terus di sini kita lihat di sini ada grup min nanti ya, keluar grup min. Itu rata-rata untuk setiap kelompok. Ini adalah rata-rata untuk kelompok pertama. Ini adalah rata-rata untuk kelompok kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Oke. Nah, terus nanti dia akan langsung menghitung menghitung E inverse dikali dengan H gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya nggak kasih manualnya. Kalau misalkan Anda mau manualnya buat sendiri ya. Saya udah berkali-kali ngeliatin bagaimana manualnya, masa atau buat sendiri ya. Oke, pemanasan lah karena nanti di multivariat 2 kalian harus buat sendiri. Benar-benar buat sendiri manualnya. Ya, package-nya ada tapi manualnya silakan buat sendiri dan itu menjadi tugas yang akan jadi penilaian nanti di multivariat 2 ya. Oke, seperti itu. Oke, nah jadi di sini ini adalah vektor eigen pertama. Ini adalah vektor eigen pertama. Sorry, ke sini ke sini ke sini. Ini adalah vektor eigen pertama, ya. Yang ini vektor eigen kedua, vektor eigen ketiga, vektor keempat, gitu ya. Oke. Nah, jadi proporsinya kita lihat bahwa di sini nilai eigen pertama memberikan informasi sebesar 64%. Ya. Jadi model pertama ini memberikan informasi mengawetkan varian sebesar 64%. Oke. Jadi di sini modelnya ada 4 ya, dari 6 kelompok itu kita dapatkan 4 model.
Oke. 4 model kenapa? Karena Y-nya ada 4. Oke, gitu ya. Nah, model terakhir kayaknya nggak usah diperhatikan karena dia hanya memuat 8%, 0,8%, ya. Model ketiga ya 0,7, ya kalau mau perhatikan model satu dan model 2 gitu ya. Oke. Tapi dalam kuliah ini yang saya perkenalkan hanya menggunakan model satu, ya. Oke. Cara membaca menggunakan model satu dan model 2 sebenarnya ada, ya. Oke, tapi tidak saya sampaikan di sini. Oke. Nah, jadi di situ kita dapatkan dari model satu yang ini, ya, itu Y-nya, Z-nya itu sama dengan 3,0 x 1, 3, atau langsung aja lah. Z-nya sama dengan 3x1 dikurangi 1,14x2 gitu ya. Oke. Terus dikurangi 1x3 dan dikurangi 23x4. Oke. Jadi sebenarnya yang paling membedakan antar kelompok itu adalah ditambah ya, bukan dikurangi ya, sorry. Ini ditambah karena di sini positif ya. Oke. Ditambah 23x4. Yang paling membedakan X mana? X1, X2, X3, X4. X4. Yang paling membedakan di sini adalah X4. X4 itu adalah, oh Y4, sorry ya. Y4 itu adalah berat pohon di atas tanah. Dan ini memang yang dicari gitu ya dari rootstock ini ya. Oke, berat pohon kan nanti berat berat apa? Berat kayunya yang dijual gitu kan ya. Jadi yang dicari memang ini berarti di sini eh, apa ya 6 enam jenis kebun ini memang memberikan perlakuan yang berbeda gitu ya. Oke, seperti itu. Terutama dalam berat pohon. Itu ya. Nah, terus di sini nanti juga akan ada contoh gambar airplotnya di sini kalau dilihat L1 dengan L2 itu acak ya, tidak linier. L2 dengan L3 tidak linier, L3 dengan L4 pun tidak linier. Dan yang lainnya L2 sama 4 tidak linier, 1 dengan 3 tidak linier, 1 dengan 4 tidak linier, 2 sama 3 pun tidak linier. Berarti bagus ya. Nanti kalau ada yang linier itu berarti masih jelek. Oke. Tapi kalau acak seperti ini berarti hasilnya ini modelnya itu masih bagus. Ya, seperti itu ya. Karena antara LD1, LD2, LD3 dan LD4 itu nggak boleh ada saling hubungan linear. Oke. Oke, ini adalah skor diskriminan, tapi yang ditampilkan itu hanya untuk yang pertama sampai yang ke-10 ya. Sebenarnya ada skor diskriminan yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, terus di sini eh, apa? eh, di sini kita akan mencari M hit rate-nya itu adalah matriks. Yang tadi yang untuk mencari hit rate-nya dari matriks ya. Oke. Jadi kalau yang tepatnya itu adalah yang ini nih. Yang di diagonalnya ini. Oke. Nah, jadi di sini ada 5 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 4 dibagi ya semuanya tadi ya 4 kali 6 kali 8 ya. Oke. Jadi 48 ya. Jadi ini dijumlahkan dibagi 48 kita dapatkan 0,52. Berarti kualitas pemodelan ini adalah 52% bisa memodelkan. Oke. Jadi sebenarnya hasilnya itu kurang memuaskan. Oke, karena yang memuaskan itu biasanya hit rate-nya berapa? Biasanya hit rate-nya lebih dari 70% atau 80%. Ya. Kalau hit rate-nya masih kurang dari 80% atau 70%, mendingan kita nggak pakai. Gitu ya. Seperti itu ya.